Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Hendra serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Arsi Cahyaningrum dengan NIM 187231001. Di sini saya akan menjelaskan jurnal dengan judul Application of Business Intelligence Using Tableau in Visualizing News and Data. Baik, untuk pendahuluan, di era digital saat ini, data menjadi aset penting bagi setiap organisasi, seperti berkembang tinggi, termasuk bagi UHMK yang setiap tahun menerima ribuan mahasiswa baru dengan beragam latar belakang yang berbeda. Selama ini dalam pengelolaan datanya, UHMK masih bergantung pada intuisi, sehingga prosesnya masih kurang optimal. Harapannya dengan penerapan BI menggunakan Tableau, data mahasiswa baru dapat dianalisis dan divisualisasikan secara interaktif untuk mengungkap tren seperti distribusi program studi asal sekolah serta pola pendaftaran tahunan. Hal ini mendukung perencanaan kapasitas, pengembangan kurikulum, strategi pemasaran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan Tableau agar UMK dapat mengoptimalkan data dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metodologi penelitian. Dapat dilihat pada gambar di samping merupakan flowchart of research strategies. Nah, dapat dilihat bahwa yang pertama kali dilakukan adalah data collection, yaitu mengumpulkan data dari sistem informasi akademik dan bakar. Selanjutnya kita akan melakukan data preparation dengan data cleaning. Setelah itu kita akan tab usage, yaitu memasukkan data atau mengimport data ke Tableau untuk melakukan visualisasi data. Setelah itu kita akan visualization result analysis, yaitu menganalisis satu dari visualisasi yang mencakup kemudahan interpretasi, akurasi, serta kejelasan gambar untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan penting. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama kali kita lakukan adalah memasukkan data ke Tableau. Dapat lihat pada gambar di sebelah kiri merupakan main page dari Tableau. Pada halaman ini kita dapat mengimport file dengan berbagai format. Salah satunya adalah format Excel atau CSV. Selanjutnya setelah mengimport kita akan membuat lembar kerja baru atau membuat halaman. Nah, di sini kita dapat melakukan visualisasi yaitu dalam bentuk peta, grafik batang, tabel, dan lain-lain. Di sini kita juga dapat menambahkan halaman baru untuk membuat visualisasi baru dengan satu dataset. Selanjutnya yaitu visualisasi distribusi mahasiswa baru berdasarkan program studi. Dapat dilihat pada gambar. Gambar merupakan grafik batang horizontal yang menunjukkan distribusi mahasiswa baru di setiap program studi dengan panjang batang mewakili jumlah mahasiswa yang diterima. Nah, berdasarkan visualisasi di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa paling banyak diterima pada program studi S1 Psikologi dengan jumlah yaitu lebih dari 250 mahasiswa. Selanjutnya adalah visualisasi distribusi mahasiswa baru berdasarkan biaya dan jumlah mahasiswa pada program studi tersebut. Di samping kita dapat melihat bahwa program studi dengan biaya paling tinggi yaitu di S1 akuntansi, dan untuk jumlah mahasiswa itu yang paling banyak di S1 manajemen dengan grafik batang yang berbentuk horizontal ini sangat panjang. Selanjutnya adalah visualisasi distribusi mahasiswa baru berdasarkan program studi dan jenis kelamin. Dan kalau gambar di samping kita dapat lihat bahwa yang atas ini merupakan prodi yang diterima sesuai jenis kelamin laki-laki, yang bawah itu untuk yang perempuan. Nah, di sini dilihat yang atas yang laki-laki kita dapat melihat bahwa paling banyak itu
Di program studi teknik, karena kita dapat melihat huruf pertama di batang paling kiri itu huruf pertama adalah T. Kita bisa menginterpretasikan bahwa ini adalah program studi dengan awalan teknik. Nah, di tablet kita bisa melihat datanya dengan jelas dengan mengeklik batang tersebut. Nah, ini untuk yang gendernya perempuan. Dapat kita lihat bahwa yang tertinggi ada di batang sebelah kanan, namun kita tidak bisa melihat eh, program studinya apa dan berapa karena tidak terlihat dalam gambar. Namun kembali lagi jika kita melihatnya di tabel secara langsung, kita dapat mengklik batang tersebut dan melihat datanya secara lengkap. Nah, pada persegi panjang dengan garis vertikal menunjukkan jumlah mahasiswa dan garis horizontalnya menunjukkan program studi. Dan dapat dilihat kalau contohnya ini di laki-laki. Nah, untuk yang teknik tadi itu diterima laki-laki itu sebanyak 100 lebih mahasiswa. Selanjutnya adalah visualisasi distribusi mahasiswa baru pada program studi dengan jumlah pendaftar banyak. Nah, sebelumnya kita sudah melihat bahwa program studi yang diterima banyak adalah program 1 S1 psikologi. Nah, di sini kita memvisualisasikan eh, berapa jumlah mahasiswa yang diterima dari segi eh, jenis kelaminnya. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa untuk yang perempuan menunjukkan mahasiswa sebanyak 200 lebih dan untuk yang laki-laki lebih dari 50. Data ini dapat menunjukkan bahwa program studi dengan daftar dan penerima terbanyak memiliki daya tarik atau prospek karir yang lebih baik di mata calon mahasiswa baru. Selanjutnya adalah membuat dashboard. Ya, dashboard sendiri adalah kumpulan visualisasi yang memberikan tampilan data yang komprehensif atau lengkap. Hasil akhir dari BI adalah menggunakan Tableau berupa dashboard visualisasi data mahasiswa yang menjadikan informasi agar lebih mudah dibaca dan dipahami secara menyeluruh. Dashboard ini menampilkan visualisasi-visualisasi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, dashboard ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi penerimaan mahasiswa baru dari berbagai aspek yang sudah kita identifikasi dari visualisasi-visualisasi sebelumnya. Tampilannya pada layar akan seperti ini. Sih kesimpulannya, secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan BI dan Tableau dalam visualisasi data mahasiswa baru pada UHAMKA tahun 2023 memberikan kontribusi penting bagi pengelolaan dan analisis data akademik. Melalui tampilan data interaktif serta informatif, UHAMKA mampu mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis, sekaligus dapat meningkatkan layanan pendidikan bagi mahasiswa. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi perguruan tinggi lain yang ingin mengimplementasikan BI dalam pengelolaan data akademik mereka. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.